Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaan-Nya, karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa bertemu saat pagi hari ini lewat program kita Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, saya juga menyampaikan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat pagi hari ini saya memberikan tema sarapan pagi dengan hidup dalam hikmat. Hidup dalam hikmat. Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Tetapi akan saya baca seperlunya saja. Ya, kita baca dulu di Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6 saya bacakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Puji Tuhan. Seringkali dalam kehidupan manusia selalu dia mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya, kesanggupan diri sendiri. Apalagi mungkin kalau dia mempunyai satu jabatan yang tinggi, sehingga jabatan itu yang bertindak, jabatan itu yang dirasa dia bisa mampu mengatasi semuanya. Banyak orang gagal bukan karena bodoh, bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, tetapi dia lupa untuk minta kekuatan dari Tuhan, untuk melibatkan Tuhan di dalam segala permasalahan yang dia hadapi. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan di dalam segi kehidupan kita pasti menemui masalah atau problema, tetapi kita akan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus kekuatan kita, Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan kepada kita, yang memberikan kesanggupan kita, dan kita selalu akan melibatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah apa yang kita hadapi, sehingga kita akan merasakan penyertaan-Nya dan sungguh karya Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab juga pernah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, kita mau mengingatkan akan hal itu. Dan juga kita ingat, Raja Daud berkata, Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan air yang tenang, oleh karena namanya. Puji Tuhan, ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan Yesus, kita akan terus berjalan di tahun ini, bahkan selamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, dalam ayat-ayat kita akan melihat apa sebenarnya yang mempengaruhi hikmat, yaitu 1, telinga, mulut, dan hati. Kita lihat di Amsal 2 ayat yang kedua. Amsal 2 ayat yang kedua saya bacakan. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Telinga adalah jendela pertama untuk memasukkan hikmat kepada kita. Tinggal bagaimana kita membuka telinga kita. Tinggal bagaimana kita akan memakai telinga kita. Telinga kita mau pakai dengan hal-hal mendengar yang untuk kebaikan, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang rohani. Sehingga kita semakin hari juga kita akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Kemudian yang berikut, mulut. Amsal 2 ayat yang ketiga, Amsal 2 ayat yang ketiga, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Mulut kita mempengaruhi hikmat kita juga. Kita biasa berkata-kata, dan kita mau
agar mulut kita bukan hanya mengeluarkan kata-kata yang kosong, kata-kata yang menfitnah, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang negatif, kata-kata yang menyakitkan, atau kata-kata yang bukan menguatkan satu dengan yang lain, tetapi kita mau pakai mulut ini mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasihati, kata-kata yang mendidik dengan firman Tuhan, kata-kata yang selalu menjadikan sesuatu itu indah, ya, saling menasihati dan saling menguatkan. Puji Tuhan. Kemudian yang berikut adalah hati. Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Puji Tuhan. Kuncinya adalah di hati kita. Hati kita harus jujur, tulus, apa adanya di hadapan Tuhan dan manusia. Kita mau senantiasa hati ini penuh sukacita, hati ini ada hikmat, dan hati ini selalu merasakan bahwa kebaikan Tuhan yang telah kita terima di dalam hidup kita, kita juga mau sampaikan dengan perasaan hati kita kepada orang lain, sehingga dia juga merasakan bahwa hikmat itu memberikan satu buah yang indah juga kepada orang lain. Kita tidak sembarangan untuk berkata-kata, tetapi kita bisa saling menjadi berkat dengan hati, mulut, dan telinga kita. Puji Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah memiliki hikmat, apa hasilnya? Jika hidup kita dalam hikmat, hasilnya orang yang hidup dalam hikmat itu memiliki pengertian tentang hidup takut akan Tuhan. Nah, dia akan memiliki pengertian jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang benar. Dia akan semakin hidup dekat dan intim kepada Tuhan, sehingga kalau kita dekat kepada Tuhan Yesus, kita akan semakin ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian hasilnya apa? Hidup akan terlindung dari yang jahat, yaitu di Amsal 2 ayat yang ke-7. Kalau yang tadi itu Amsal 2 ayat yang ke-5 ya, Bapak Ibu Saudara, maaf saya lupa. Nah, yang berikutnya ini Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang hidupnya dekat dan intim kepada Tuhan, maka hidupnya akan dilindungi dari segala kutuk dan juga mara bahaya. Puji Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya hasilnya yaitu jalan hidup kita menjadi baik dan lebih baik lagi. Amsal 2 ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Artinya, hal yang tidak benar menjadi sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi hal-hal yang benar akan membawa kepada kita satu semangat untuk kita mengerjakannya. Untuk kita mengerjakannya, segala sesuatunya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut, hidup kita akan menjadi bijaksana. Amsal 2 ayat yang ke-11. Kebijakan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Puji Tuhan Yesus, hidup kita menjadi bijak dalam menyelesaikan segala masalah yang ada. Hidup kita akan berhasil dan hidup kita akan selalu memuliakan Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Puji Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya, hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Amsal 2 ayat yang ke-21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tidak
bercelah yang akan tetap tinggal di situ. Puji Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang akan memberkati hidup kita dengan limpah lewat hikmat-Nya. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Nah, jika hidup kita tetap dekat dengan Yesus, maka hikmat Yesus itu akan menuntun kita dari kemenangan lepas kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan sampai kepada kekekalan. Puji Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang dapat saya bawakan ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita semuanya. Kita tetap mau belajar untuk kita selalu mendapatkan hikmat yang dari Tuhan di dalam segala perkara. Sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita bicarakan, apa yang ada di dalam hati ini semuanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mulut kita selalu memuji-muji Dia, hati kita selalu menyembah Dia, dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Puji Tuhan Yesus. Kiranya sampai di sini, dan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Sampai jumpa.